Kalian percaya nggak kalau THR itu bikin kalian makin miskin? Tapi sebelum kalian bilang THR kan duit ekstra, 1 kali gaji dan lain-lain, maksudnya jadi miskin gimana, malah duitnya makin banyak kan? Nah sebenarnya di video-video lama tuh gue pernah bahas bahwa miskin atau kaya tuh sebenarnya ada di sini. Dan kita langsung backup pakai data aja ya, kenapa THR itu bikin orang punya mental miskin. Oke, poin nomor 1, fenomena uang kaget. Mayoritas orang di middle class sampai lower class, setiap mereka dapat uang kaget, mereka tuh biasanya yang lebih gede tuh konsumtif. Langsung punya insting untuk habisin duitnya untuk hal-hal yang mungkin nggak produktif, bahkan ngilangin uang. Coba kalian juga kayak gitu nggak? Kalau misalnya dapat uang kaget, di pikiran gue, kapan lagi gue dapat uang kayak gini? Jadi gue mendingan spend deh gitu. Akhirnya itu bikin orang makin konsumtif. Sedangkan orang-orang kaya tuh kalau terima duit kaget atau uang lebih banyak, ya mereka mindsetnya gimana cara uang ini jadi uang lebih banyak lagi. Kalau di survei 2021, orang yang terima THR 90% itu langsung dipakai untuk hal-hal konsumtif. Mau itu belanja, voucher gaming, dan voucher gaming itu uniknya naik banget loh pembeliannya loh. 3% dipakai buat bayar utang dan cuma 6% itu untuk investasi. Nah, poin kedua adalah mindset yang salah. Mindset yang salah itu kalau orang dapat more income atau pendapatan lebih, mereka namanya more spending, ngabisin uang lebih gitu. Itu namanya lifestyle inflation. Padahal harusnya kalau misalnya more income, mikirnya adalah how to create more income dari income yang ekstra itu. Realitanya kalau kita ngomong mindset ya, satu hal aja misalnya uang kaget dari THR, masalahnya THR itu uang kaget yang stabil. Most people, kebanyakan orang tuh tiap tahun dapat THR. Akhirnya jadi habit, dan banyak income kaget lain, misalnya dapat bonus atau dikasih teman, itu dilakuin yang sama, yaitu langsung di-spend ke konsumtif. Poin ketiga, kalian harus kenal yang namanya mental accounting. Ini salah satu behavioral finance yang lumayan unik di manusia, karena sebenarnya kalau ditanya, ada di kantong kiri ada uang 100.000, di kantong kanan ada uang 100.000. Nilainya beda atau sama? Sama dong, sama-sama 100.000 kan? Nah, tapi bayangin kalau uang di kiri itu kita kerja susah payah untuk dapat 100.000 itu, tapi yang uang di kanan itu kita dikasih cuma-cuma. Nah, mental accounting adalah kita mengubah persepsi kita terhadap uang tergantung dari situasi yang berbeda. Misalnya kalau dapat duit kaget, kita nggak ngeliat itu sebagai uang kerja keras, makanya jadi lebih gampang keluar. Nah, mindset ini menurut gua harus mulai dipatahin. Kalau misalnya dapat uang ekstra kayak THR gitu, harusnya di leverage untuk create more income dan bangun habitnya biar kita nggak kejebak mindset yang salah. Dan ya itu kan mindset middle class atau bahkan di level miskin. Kalau udah punya plan investasi, stick to the plan. Mendingan taruh di saham, reksadana, atau kalau misalnya nggak suka resiko tinggi ya deposito. Nah, berarti poin yang bener gimana cara kita patahin mindset miskin dari THR adalah budgeting. Yang tadi gue bilang, sebenarnya kalau kita udah punya investing plan, setiap kita dapat gaji misalnya 50% ditabung, sisanya baru di spending, sisihkan bukan sisakan. As simple as treat uang THR atau uang kaget tuh sama kayak uang yang kalian kerja keras. Kalau misalnya lagi tahap belum punya dana darurat atau masih ada utang dan lain-lain, udah lakuin dulu, jangan langsung di spending untuk hal konsumtif. Hopefully dari behavior ini tuh mindsetnya ke bawah untuk uang kaget yang lain dan punya insting untuk taruh ke hal yang produktif dibanding yang langsung konsumtif. Siapa tahu bisa jadi modal bisnis terus bisnisnya ngembang. Tapi kalau misalnya mau taruh uang untuk investasi, jangan lupa juga untuk diversifikasi. Jangan main taruh semua duit di instrumen high resiko. Dan sebenarnya video ini buat self reflect aja, bukan gue menjahatkan THR dan lain-lain. Of course gue juga mau THR lah, gila dapat uang gratis gitu loh. Tapi ya jangan treat uang itu kayak uang berbeda. Stick to investing plan biar kita bisa lebih financially independent ke depannya. Alright, kalau kalian nggak setuju, feel free untuk komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like, comment.